Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Eh, untuk pembahasan kali ini kita akan coba membahas tentang ifa safawi. Nah, ikhfa safawi itu adalah apabila ada mim sukun kemudian bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacanya disebut ikhfa safawi. Nah, ini ya, ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacanya disebut ikhfa safawi. Nah, apa itu ikhfa safawi? Ikhfa safawi artinya adalah menyamarkan atau menyembunyikan. Ikhfa artinya menyamarkan atau menyembunyikan. Kemudian syafawi asal katanya berasal dari safatun atau artinya adalah bibir. Nah, cara membacanya adalah harus disuarakan samar-samar di bibir dan didengungkan. Nah, ini di buku hijau, di buku tajwid buku hijau itu uh, pembahasan ifa safawi itu ada di bab mim sukun ya. Nah, ini contoh-contoh ifa safawi ada di bawahnya. Kita baca contoh-contohnya supaya teman-teman bisa lebih paham. Nah, segini kelihatan ya. Nah, ini contoh yang pertama, yang ini ya. Dan cara membacanya tadi disamarkan dan didengungkan. Bagaimana cara membacanya? Kita coba langsung praktekkan saja. Yang contoh yang ini ya. Sabaqakum biha. Sabaqakum biha. Mim sukun bertemu dengan ba di sini. Ini ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, harus dibaca ini. Di sini tulisan apa? Tulisan latenya M-nya 2. Jadi apa namanya? Ketika baca di sini sabaqakum, ditahan dulu ya. Ditahan beberapa saat. Sabaqakum biha. Makanya di sini M-nya ditulis double ya. Kemudian contoh yang kedua, ini contoh yang selanjutnya adalah yang ini. Walanabluwannakum bisyai'in. Mim sukun bertemu ba-nya terletak di sini. Nah, ini. Mim sukun bertemu ba ya. Nah, dibacanya ya kayak tadi. Walanabluwannakum bisyai'in. Jadi ditahan dulu. Ketika sampai sini maka ditahan dulu. Nah, ini sebenarnya ada beberapa hukum bacaannya di sini. Walanab, ba-nya qalqalah. Kemudian walanabluwan. Nah, ini juga nun tasdid. Nun tasdid gunnah ya, ditahan juga. Walanabluwannakum bisyai'in. Di sini letak ikhfa safawi terletak di sini. Mim sukun bertemu ba, maka dia ditahan beberapa saat dan samar dan dengung ya. Kemudian contoh berikutnya ada di sini, yang ini. Kita baca wala ya'tiyannahum baghtatan. Kita ulangi wala ya'tiyannahum baghtatan. Nah, di sini ya. Mim sukun bertemu dengan huruf ba, di sini letaknya. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, di sini ketika membaca di sini maka dia harus ditahan ya. Ditahan. Makanya di sini ditulis memnya double ya. Memnya double, ditulis latinnya sama seperti atasnya. Kita ulangi. Wala ya'tiyannahum baghtatan.
pas nahum. Nah, ini di sini ditahan. Nahum baghtatan. Oke, kita ulangi. Wala ya'tiyannahum baghtatan. Kemudian contoh yang berikutnya, kita geser saja segini ya. Yang ini ya. Wa ma antum bimu'zina. Wa ma antum bimu'zina. Letak ifa safawinya terletak di sini. Mim bertemu ba ya. Nah, namun ini ada beberapa bacaan juga yang ada di sini ya. Wama ini dibaca 5 harokat atau 5 ketukan. Mat jaiz munfasil, fathah bertemu dengan alif. Kemudian dia mat tobi'i bertemu dengan alif di dalam beda kalimat. Ini mat jaiz munfasil. Kemudian antum nun sukun bertemu ta, ini bacaan ikhfa. Dibaca antum. Ini juga ditahan ya, ifa ya. Antum bimu'zina di sini. Ifa safawinya terletak di sini. Antum bimu'zina. Mim sukun bertemu dengan ba-nya di sini. Oke. Kita ulangi. Wa ma antum bimu'zina. Di sini ya. Mim sukun bertemu dengan ba. Harus ditahan di sini ya. Ini. Kemudian yang contoh berikutnya, ba'dukum ba'dhan. Ba'dukum ba'dhan. Ifa safawinya terletak di sini. Kum ba'dhan. Kita ulangi. Ba'dukum ba'dhan. Kita ulangi ya. Ba'dukum ba'dhan. Seperti itu ya cara membacanya. Jadi ketika pas di sini kum ba'dhan harus ditahan ya. Harus ditahan beberapa saat dan dengung. Kemudian kalau di Iqra itu pembahasan ifa safawi ada di Iqra jilid 5 pada halaman 21 ya. Nah, ini juga pembahasan tentang ifa safawi. Cuma di sini nggak ada keterangan ya, nggak ada keterangan hukumnya. Cuma di sini ditulis mim sukun bertemu ba, maka dibaca dengung saja. Nah, contohnya ini. Akafartum ba'da imanikum. Ifa safawinya terletak di sini ya. Kita ulangi. Akafartum ba'da imanikum. Ya. Jadi di sini ifa safawi terletak di sini. Kemudian contoh ifa safawi selanjutnya ada di sini. Yang ini ya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum. Nah, di sini ditahan hum bi'adzab. Seperti itu ya. Hum bi'adzabin alim. Kita ulang ya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Terletak di sini ya, ikhfa safawinya. Jadi teman-teman kalau membaca ikhfa safawi jangan buru-buru, dia harus ditahan dulu. Ditahan dan bibirnya tetap menempel ya. Fabashshirhum
bi'adzabin alim. Kemudian contohnya yang berikutnya di sini ya. وزوجناهم بحور عين. Kita ulangi. وزوجناهم بحور عين. Hum بحور عين. Jadi ditahan di sini. Ditahan beberapa saat. Nah, ini juga wazawwajna, ja-nya qalqalah, na-nya panjang. Wazawwajnahum bihurin ain. Kemudian contoh selanjutnya kita geser di bawahnya ya. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, ini contohnya di sini ya. Di yang ini. Ini nih. Yang ini ya. Contoh, kalau yang ini kan nggak ada nih. Yang ini nggak ada. Kemudian ini juga nggak ada. Nah, ini contoh. Mim sukun bertemu ba di sini. Alaihim bil ismi wal udwan. Alaihim bil ismi wal udwan. Fa safawinya terletak di sini. Alaihim ditahan. Alaihim bil ismi wal udwan. Nah, kalau mim sukun bertemu tak apa berarti? Dia bukan ifa safawi ya. Tapi dia idhar safawi, harus jelas. Idhar jelas ya. Nah, kita baca yang ini coba. Wa yutahhirakum tadhira. Wa yutahhirakum tadhira. Jadi kalau ini mim sukun bertemu ta bukan ikhfa safawi tapi idhar safawi. Dibaca jelas. Wa yutahhirakum tadhira. Seperti itu ya. Jadi selain bertemu dengan huruf ba dan mim itu dibaca jelas ya. Mim sukun ketika bertemu selain huruf ba dan huruf mim maka dia dibaca jelas idhar safawi. Kalau bertemu dengan mim sukun bertemu dengan mim itu ada pembahasan lain, itu namanya idgham mimi ya, idgham mimi. Cuma di sini nggak ada ya, nggak ada contohnya. Nah, kemudian ada lagi nggak contohnya ya? Udah ya, kayaknya nggak ada lagi. Nah, kalau di Al-Quran itu teman-teman akan menemui di ini ya. Kita coba lihat. Ada di surat Al-Baqarah. Nah, di sini nih. Ini dia, Ikhfa safawi ada di sini. Kita baca coba ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Nah, di sini ya. Nakum ditahan di sini. Kum bisyai'in. Nah, tapi kalau ini kalau diteruskan tidak in ya, tapi jadi idgham bi gunnah ya. Kita baca sampai terakhir ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ini di sini dia Ikhfa safawi di sini mim sukun bertemu dengan huruf ba harus
didengungkan di sini dan ditahan beberapa saat. Kalau yang ini kasrah tanwin bertemu dengan mim, ini idgham bi gunnah. Kalau idgham bi gunnah sama juga dengung, ditahan juga. Tadi kan bi syai'im, jadi tidak bi syai'in tapi bi syai'im, langsung dimasukkan ke huruf mim. Itu kalau idgham bi gunnah. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim salah satunya ya. Nanti ada juga bertemu dengan huruf nun, ya, dan mim, yanmu aja, lafat yanmu ya. Ya, nun, mim, waw. Itu idgham bi gunnah. Nah, kemudian kalau yang ini juga idgham bi gunnah ya. Wa naqsim, ini kasrah tanwin bertemu dengan huruf mim. Idgham bi gunnah. Wa naqsim minal amwali wal anfusi. Kalau ini nun sukun bertemu dengan fa, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Anfusi wassamarat. Ya. Nah, di sini kalau ikhfa safawi dia tulisannya hijau ya. Kalau teman-teman baca Al-Qur'an tajwid berwarna itu dia ada kode hijaunya supaya memudahkan bahwa ini ikhfa safawi. Sama dengan di tulisan ikhfa. Hijau juga, ikhfa hijau juga ya. Nah, kalau yang gunnah itu dia warnanya agak apa ini namanya? Kayak pink gitu ya, apa sih namanya? Magenta ya. Warnanya magenta. Ini kalau yang idgham atau gunnah ya. Yang idgham atau gunnah ini nun tasdid kan gunnah. Ini ditandai dengan warna magenta. Kemudian ini kasrah tanwin bertemu dengan mim juga warnanya agak merah magenta gitu ya. Kemudian ini juga idgham bi gunnah ditandai dengan warna magenta. Nah, kalau ikhfa safawi ditandai dengan warna hijau. Coba kita ulang ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wathamarat wa basyiris sabirin. Oke, seperti itu ya. Jadi apabila ada mim sukun kemudian bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacanya adalah ikhfa safawi atau dibahas pada bab mim sukun. Dibahas di bab mim sukun ya. Mim sukun ikhfa safawi. Ikhfa artinya menyamarkan atau menyembunyikan, safawi artinya bibir. Hukum cara membacanya harus disuarakan samar-samar di bibir dan didengungkan seperti tadi ya. Nah, mungkin itu dulu untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.